Suami kabur saat haji dan menikah diam-diam di Tanah Suci? Inilah kisah nyata paling menyakitkan sekaligus menginspirasi dari seorang wanita yang dikhianati di depan Ka'bah, namun bangkit menjadi simbol kekuatan dan pembalasan yang elegan. Dari istri setia yang dikhianati saat ibadah, hingga membuat suaminya jadi gelandangan di Arab Saudi, kisah balas dendam halal ini viral dan wajib dibaca oleh semua wanita yang pernah disakiti. Pagi itu, matahari menyinari pekarangan rumah kecil di pinggiran kota Bandung. Rumah sederhana dengan cat putih yang mulai mengelupas di beberapa sudut, namun tetap terlihat hangat. Di dapur, aroma teh melati menyeruak bersama bunyi dentingan sendok dan piring yang saling bersentuhan. Alia sibuk menyiapkan sarapan untuk suaminya, Raffi, yang sedang duduk di ruang makan sambil membaca koran. "Mas, nanti sore kita ke KBIH, ya? Mau setor tabungan haji lagi?" kata Alia sambil menuangkan teh ke cangkir suaminya. Raffi mengangguk tanpa mengalihkan pandangan dari koran. "Iya, ya. Alhamdulillah, tinggal beberapa bulan lagi ya. Insya Allah kita berangkat." Alia tersenyum lebar. Matanya berbinar, seperti anak kecil yang hendak pergi berlibur ke tempat impian. "Aku nggak nyangka ya, Mas. Dulu kita cuma bisa lihat Ka'bah di televisi, sekarang Allah kasih jalan kita bisa ke sana langsung." Mereka telah menikah selama 11 tahun. Awal pernikahan mereka tidak mudah. Raffi hanya bekerja sebagai pegawai koperasi di kelurahan, sementara Alia membuka usaha kecil menjahit baju muslimah di rumah. Namun, sejak awal menikah, mereka sepakat menabung untuk satu hal, berhaji bersama. Setiap bulan, mereka menyisihkan sebagian penghasilan, bahkan di saat ekonomi sedang sulit sekalipun. Pernah suatu waktu, ketika rumah bocor karena atap tua, mereka menunda perbaikan agar bisa tetap menyetor ke rekening tabungan haji. Alia tidak pernah mengeluh. Justru dalam setiap perjuangan kecil itu, ia merasa hidup mereka semakin dekat dengan cita-cita mulia, menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Raffi pun tampak selalu bersemangat setiap kali membahas soal haji. Ia sering membuka YouTube untuk menonton video seputar manasik, membaca artikel tentang sejarah Ka'bah, bahkan mulai menghafal doa-doa khusus yang akan dibaca saat di sana. Alia, di sisi lain, sudah sibuk menyiapkan perlengkapan sejak jauh-jauh hari, dari mukena baru, buku catatan doa-doa, hingga tas kecil khusus untuk batu kerikil melempar jumrah. Namun lebih dari segala perlengkapan fisik, Alia mempersiapkan hatinya. Ia merasa perjalanan haji ini bukan hanya tentang menyempurnakan rukun Islam kelima, tapi juga tentang menyempurnakan cinta dan pengabdian sebagai seorang istri. Dalam benaknya, di antara jutaan manusia yang tawaf mengelilingi Ka'bah, ia akan menggenggam tangan Raffi, suami yang selama ini bersamanya dalam suka dan duka. Di depan multazam, mereka akan berdoa bersama, memohon keturunan yang syalih, dan meminta agar cinta mereka terus dijaga oleh Allah hingga tua dan akhirnya wafat bersama. Setiap malam sebelum tidur, Alia menulis di buku harian kecilnya. Ia mencatat doa-doa, rencana-rencana, hingga perasaan bahagianya. Salah satu catatan favoritnya tertulis begini, "Ya Allah, Engkau Maha Menyaksikan. Bersama lelaki ini, aku telah menapaki jalan panjang penuh cobaan. Kini kami hendak menapaki jalan MU. Terimalah kami menjadi tamu MU, dan kuatkanlah cinta kami agar tetap suci seperti niat haji kami ini." Waktu berlalu. Tanggal keberangkatan semakin dekat. Undangan dari Kementerian Agama sudah sampai. Paspor sudah diperbarui. Alia bahkan sudah mulai mengikuti latihan fisik ringan agar tetap bugar selama di Arab Saudi. Raffi tampak lebih banyak diam belakangan ini, tapi Alia mengira itu karena ia sedang merenung dan memperdalam spiritualitas. 1 minggu sebelum keberangkatan, mereka mengikuti manasik terakhir. Di aula besar masjid kecamatan, pasangan-pasangan calon jemaah haji berdiri berbaris, latihan tawaf, sa'i, dan wukuf. Saat pelatihan wukuf, para peserta diminta duduk di atas sajadah, menengadahkan tangan, dan memanjatkan doa masing-masing. Alia menoleh ke samping, melihat Raffi yang sedang terpejam, wajahnya tampak khusyuk. Hatinya diliputi rasa syukur yang luar biasa. Malam harinya, mereka duduk berdua di teras rumah. Langit cerah, bintang bertaburan. Angin malam mengalir pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. "Mas," kata Alia sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya, "aku nggak pernah nyangka kita bisa sampai di titik ini. Aku bahagia banget."
Raffi tersenyum tipis, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengelus lembut kepala istrinya. Alia menganggap itu sebagai ungkapan cinta paling tulus. Ia tidak tahu bahwa dalam diamnya, Raffi menyimpan sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak dengan jemaah yang berpakaian putih-putih. Tangis haru mengalir dari keluarga yang melepas kepergian sanak saudaranya. Alia dan Raffi duduk berdampingan di ruang tunggu, memegang paspor dan boarding pass. Saat pesawat mulai mengudara, Alia menggenggam tangan Raffi erat-erat. Matanya berkaca-kaca. "Mas, sebentar lagi kita akan melihat Ka'bah," bisiknya. Raffi menoleh, tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada kegelisahan yang belum terungkap. Hatinya diliputi rasa bersalah, namun ia menekannya dalam-dalam. Ia tidak ingin merusak momen ini, setidaknya belum sekarang. Alia menatap keluar jendela. Awan putih membentang luas. Ia membayangkan diri dan suaminya akan bersujud di depan Ka'bah, air mata mereka jatuh bersama, dalam sujud yang paling indah dalam hidup. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya perjalanan menuju rumah Allah, tapi juga menuju kebenaran pahit yang akan mengguncang hidupnya. Namun saat itu, ia hanya tahu satu hal, bahwa ini adalah puncak dari cinta, ibadah, dan harapan yang telah ia bangun selama 11 tahun. Ia tak pernah membayangkan, cinta yang ia bawa ke Tanah Suci, akan ditinggalkan di sana. 2 bulan sebelum keberangkatan haji, suasana rumah Alia mulai terasa berbeda. Bukan karena kesibukan persiapan fisik atau manasik yang menyita waktu, tapi karena satu hal yang perlahan-lahan mulai mengganggu pikirannya, perubahan sikap Raffi. Awalnya hanya hal-hal kecil. Raffi mulai sering pulang terlambat dengan alasan lembur atau rapat koperasi. Biasanya, ia selalu memberi kabar jika akan pulang lebih malam, tapi belakangan ia sering lupa mengabari atau hanya membalas dengan pesan singkat. "Maaf, lagi sibuk." Alia masih mencoba berpikir positif. Ia tahu suaminya memang orang yang tekun dan bertanggung jawab di tempat kerja. Tapi yang membuat Alia tak tenang adalah kebiasaan baru Raffi yang terus memandangi layar ponsel. Kadang bahkan hingga larut malam, ketika Alia sudah berbaring di tempat tidur, Raffi masih duduk di ruang tamu, jari-jarinya sibuk mengetik. "Mas, ngobrol sama siapa sih?" "Dari tadi senyum-senyum sendiri," tanya Alia suatu malam sambil memeluk guling. Raffi terkejut. Sejenak ia mematikan layar ponsel dan tertawa kecil. "Enggak kok, ya. Cuma baca grup koperasi. Anak-anak lagi bahas program kurban tahun ini." Alia tersenyum, walau dalam hatinya muncul sedikit rasa curiga. Namun ia memilih menepisnya. Selama ini Raffi tidak pernah memberi alasan untuk dicurigai. Ia tahu betul bagaimana suaminya bersikap. Selalu menjaga sopan santun, jarang bicara kasar, dan paling tidak suka mempermainkan hati orang lain. Tapi tanda-tanda itu terus berlanjut. Suatu sore, Alia sedang merapikan pakaian di lemari ketika ponsel Raffi yang diletakkan di meja samping kasur bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama S. Meka. Nama itu terasa asing. Alia mengernyit. Awalnya ia tidak berniat membuka, tapi rasa penasaran menjeratnya. Ia hanya ingin membaca sepintas, bukan mengorek terlalu dalam. Saat ia membuka layar ponsel, pesan yang tertulis hanya singkat. "Aku kangen. Kapan kita video call lagi?" Detik itu juga, jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia merasa seperti tertampar. Tapi sebelum sempat membaca lebih lanjut, pintu kamar terbuka. Raffi masuk, dan Alia refleks meletakkan ponsel ke tempat semula. "Mas udah pulang," katanya gugup. Raffi memperhatikan wajah istrinya sejenak, lalu menoleh ke ponselnya. Tak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil ponsel itu dan membawanya ke kamar mandi. Alia terdiam. Ia tidak pernah merasa sejauh ini dari suaminya. Bahkan ketika dulu mereka harus makan dengan lauk tempe setiap hari. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya teman lama, mungkin hanya kenalan dari grup haji. Tapi kata, "kangen," membuat pikirannya bercabang kemana-mana. Dalam diamnya, ia memanjatkan doa. "Ya Allah, jika dalam rumah tangga ini ada sesuatu yang aku tidak tahu, tunjukkanlah. Tapi jika ini hanya bisikan syaitan yang ingin merusak kepercayaanku, kuatkanlah aku untuk tetap berhusnuzan."
Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri mengajak Raffi bicara. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" "HM, beberapa minggu ini Mas kelihatan beda. Sering pulang telat, sering main HP." Raffi menghentikan aktivitasnya dan menatap Alia. "Kamu curiga sama aku?" Alia menunduk. "Bukan curiga. Cuma, aku merasa Mas makin jauh. Ada yang Mas sembunyikan?" Raffi tertawa pelan. "Ya Allah, Alia. Menjelang haji begini kok malah mikir yang aneh-aneh. Aku sibuk karena banyak urusan koperasi dan juga bantu KBIH. Aku bahkan ikut bantu urus dokumen rombongan kita." "Loh?" Alia mengangguk, meski hatinya belum tenang. Ia ingin percaya, dan ia pun memutuskan untuk itu. Ia mencoba mengabaikan pesan-pesan aneh, mencoba menutup mata atas jam pulang yang tak wajar, dan menenangkan hati setiap kali Raffi tampak terburu-buru mengunci layar ponselnya. Rasa percaya itu ibarat benteng yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tapi di balik benteng itu, sebuah lubang mulai muncul, dan dari lubang itu, perlahan masuk keraguan yang menyesakan. Puncak kejanggalan terjadi 2 minggu sebelum keberangkatan. Raffi mendadak pamit pergi ke Jakarta selama 2 hari, dengan alasan mengurus kelengkapan dokumen KBIH di Kemenag. Alia terkejut karena sebelumnya tidak ada rencana itu. Biasanya setiap hal besar mereka diskusikan bersama. "Sendirian, Mas?" tanyanya. "Iya, cuma sebentar kok. Nginap semalam, besok sore juga pulang." "Kamu tenang aja di rumah, ya?" jawab Raffi sambil tergesa memasukkan pakaian ke tas kecil. Sepeninggal Raffi, Alia mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin memang benar Raffi sedang menjalankan tugas. Tapi hatinya terus bergolak. Malam harinya, ia coba menghubungi Raffi via WhatsApp. Tidak dibalas. Ia menelepon, tapi tidak diangkat. Baru keesokan harinya Raffi membalas, "Tadi HP mati, ya? Maaf ya, baru sempat lihat pesan." Alia tahu itu tidak masuk akal. Suaminya tidak pernah sejauh ini darinya, apalagi dalam urusan komunikasi. Ketika Raffi pulang, Alia berusaha tidak menunjukkan kekecewaannya. Ia tetap menyambut suaminya dengan senyum dan teh hangat, seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu. Ada rahasia yang disembunyikan. Dan ia terlalu mencintai Raffi untuk memaksanya mengaku. Malam itu, Alia kembali menulis di buku hariannya. Tangannya gemetar saat pena menyentuh kertas. Ia menuliskan, "Aku takut, ya Allah. Bukan karena ujian MU. Tapi karena aku mulai merasa tak mengenali lagi lelaki yang selama ini kupanggil suami. Jika memang ada yang ia sembunyikan dariku, semoga aku cukup kuat untuk menerimanya. Tapi jika tidak, tolong kuatkan imanku untuk tidak membiarkan syak wasangka merusak ibadah kami." Ia menyeka air mata yang jatuh diam-diam. Lalu menatap koper besar yang sudah ia siapkan di sudut kamar. Gaun ihramnya sudah rapi, paspor dan dokumen sudah lengkap. Tapi hatinya belum utuh. Ia hendak berhaji, tapi membawa luka yang bahkan belum ia pahami asalnya. Yang ia tahu, sesuatu sedang berubah. Dan ia takut, bukan pada perubahan itu, tapi pada dirinya sendiri, yang masih berusaha menutup mata, saat seharusnya mulai membuka hati dan bertanya, apakah ini tanda cinta, atau awal dari sebuah pengkhianatan? Subuh itu, langit Jakarta masih gelap ketika rombongan calon jemaah haji kloter 17 dari KBIH Al-Hikmah mulai berdatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Udara terasa lebih syahdu dari biasanya. Isak tangis perpisahan, lantunan doa, dan gema takbir perlahan menyelimuti terminal keberangkatan khusus haji. Di tengah keramaian itu, Alia dan Raffi berdiri berdampingan, mengenakan seragam putih yang senada. Alia menggenggam erat tas pinggang kecil yang berisi paspor, kartu jemaah, dan buku doa. Tangannya menggenggam tangan Raffi, tak ingin lepas. "Mas, kita benar-benar akan berangkat," gumamnya pelan, seolah masih sulit percaya. Raffi mengangguk. "Insya Allah, ya. Allah kabulkan doa kita selama ini." Air mata menetes dari sudut mata Alia. Tangis haru, bukan sedih. Baginya, ini adalah jawaban atas belasan tahun kesabaran dan perjuangan. Ia tak pernah menyangka, dari rumah kecil dan dapur sederhana yang dulu tak pernah sepi dari cicilan, kini ia akan melangkah menuju tanah suci bersama orang yang dicintainya.
Penerbangan menuju Madinah memakan waktu hampir 9 jam. Di dalam pesawat, Alia terus menerawang keluar jendela, membayangkan dirinya sujud di hadapan Ka'bah, mencium Hajar Aswad, berdoa di Raudah. Sesekali, ia menoleh ke arah Raffi yang duduk di sebelahnya. Namun lelaki itu tampak lebih sering tidur atau sibuk mengecek ponsel yang diam-diam ia sembunyikan di balik selimut. Alia mencoba menenangkan diri. Ia kembali membuka buku doa, membacanya perlahan. Ini perjalanan ibadah, katanya dalam hati. Fokus, Alia. Jangan biarkan syak wasangka merusak niatmu. Mereka tiba di Madinah pada dini hari. Udara gurun yang kering dan sejuk menyambut langkah kaki para jemaah yang baru menginjakan kaki di tanah haram. Alia menangis ketika melihat Menara Nabawi menjulang dari kejauhan. Masjid Nabawi lebih indah dari apapun yang pernah ia lihat di TV atau media sosial. Ia merasa kecil, lemah, namun sangat dicintai oleh Tuhan. Beberapa hari di Madinah terasa seperti mimpi. Alia berdoa di Raudah, mengucap salam langsung di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghabiskan waktu dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan membantu beberapa ibu jemaah lansia yang kesulitan berjalan. Raffi pun tampak ikut sibuk membantu pihak KBIH. Namun, tak lama setelah itu, kebiasaan lamanya mulai muncul kembali. Raffi sering menghilang. Awalnya Alia tidak mencurigai apa-apa. Ia berpikir Raffi mungkin membantu manasik, atau sedang mencari oleh-oleh untuk keluarga di Indonesia. Namun lama-kelamaan, alasannya menjadi terlalu sering dan terlalu longgar. Mas kemana aja tadi? Tanya Alia ketika mereka kembali ke hotel usai sholat subuh berjamaah. Raffi tidak terlihat sejak tengah malam. Raffi tersenyum, tampak tenang. Tadi ketemu teman lama dari rombongan sebelah. Kita ngobrol di luar. Alia mengangguk, meski ada perasaan aneh di dadanya. Teman lama siapa? Dari rombongan mana? Mengapa tak mengajaknya ikut? Hari berikutnya, Alia bangun dari tidur siangnya dan mendapati tempat tidur Raffi kosong. Sandalnya tidak ada di pojok ruangan. Saat Alia bertanya pada teman sekamar, mereka menggeleng, tidak tahu kemana Raffi pergi sejak pukul 10 pagi. Hampir 3 jam kemudian, barulah Raffi kembali. Wajahnya tampak lelah, bajunya sedikit basah keringat, namun senyumnya tetap sama. Ia berkata baru saja, mengikuti kajian spontan di masjid dekat hotel. Alia ingin bertanya lebih banyak, tapi urung. Ia menahan dirinya, mencoba berpikir jernih. Ia tidak ingin menjadi istri yang cerewet atau mencurigakan, apalagi di tengah ibadah besar seperti ini. Namun seiring hari-hari berlalu dan rombongan mereka bergerak ke Makkah, perilaku Raffi makin sulit diabaikan. Di Makkah, kesibukan meningkat. Tawaf, sa'i, dan persiapan wukuf mulai dilakukan. Namun di tengah kehusyukan itu, Raffi justru makin sering menyendiri. Ia sering pamit, beritikaf, di Masjidil Haram. Namun ketika Alia mencoba menyusul, ia tak pernah menemukan jejak Raffi di area yang ia sebutkan. Suatu malam, saat Alia hendak menuju lobi hotel untuk membeli air zam-zam, ia tak sengaja melihat sosok Raffi berdiri di seberang jalan. Ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda mengenakan abaya hitam dan nikab. Mereka terlihat sedang berbicara serius. Si wanita memegang ponsel dan tampak menunjukkan sesuatu ke arah Raffi. Alia tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa memastikan siapa wanita itu, tapi cara Raffi berdiri terlalu dekat, terlalu akrab. Saat Alia mencoba mendekat, sosok itu keburu pergi, menghilang ke keramaian jalanan Makkah. Raffi pun langsung berbalik, dan terlihat terkejut ketika melihat Alia berdiri di trotoar. "Ya, kamu ngapain di sini?" tanyanya gugup. "Harusnya aku yang tanya," jawab Alia tenang. "Mas baru selesai itikaf dengan siapa?" Raffi menghindari pandangan Alia. "Enggak siapa-siapa. Itu cuma temannya teman. Mau tanya arah ke tempat pemondokan rombongan Indonesia." Alia tidak menjawab. Ia hanya menatap Raffi dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak berangkat, ia merasa asing dengan lelaki yang berdiri di depannya. Raffi, yang selama ini ia percaya sepenuh hati, kini seperti menjadi orang lain. Malam itu, Alia menangis di atas sajadahnya. Bukan karena lelah fisik, bukan karena panasnya cuaca gurun, tapi karena hatinya semakin tak tenang.
Ia datang untuk bersujud dan memohon ampun, tapi justru merasa mulai kehilangan sesuatu yang sangat berarti, kepercayaan. Di depan Ka'bah yang agung, Alia memejamkan mata. Dalam diamnya, ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Rab, jika ini bagian dari ujian MU, kuatkanlah aku untuk bertahan. Jika ada yang ingin kau tunjukkan, bukalah tabirnya dengan cara yang paling baik. Tapi jangan biarkan aku terus mencintai seseorang yang mungkin telah meninggalkan aku dalam diamnya. Di antara jutaan orang yang berjalan mengelilingi Ka'bah, Alia merasa sendirian. Raffi berjalan di depannya, tidak lagi menoleh seperti dulu. Bahkan saat Alia tertinggal karena lelah, Raffi terus melangkah, seperti lupa bahwa ia datang bersama seorang istri yang dulu rela menunda semua demi bisa berhaji bersamanya. Alia mulai sadar bahwa kesempurnaan yang ia bayangkan bukanlah kenyataan. Perjalanan suci ini tak hanya menguji iman dan fisik, tapi juga hati. Dan hatinya mulai remuk perlahan-lahan, dalam sunyi yang tak ia mengerti. Namun ia menolak menyerah. Ia menolak menjadi wanita yang dihancurkan di tanah suci. Ia mulai menyiapkan dirinya untuk menghadapi kebenaran, seburuk apapun bentuknya. Hari-hari Alia di tanah suci mulai berubah dari penuh haru menjadi penuh tanda tanya. Meski ia tetap menjalankan semua rukun haji dengan khusyuk, hatinya seperti tidak pernah benar-benar tenang. Perubahan Raffi yang semakin menjauh, sering menghilang, dan sikapnya yang mendadak dingin tak bisa lagi ditutupi oleh dalih kesibukan ibadah. Puncaknya terjadi 2 hari setelah wukuf di Arafah, ketika para jemaah kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah. Alia baru saja kembali ke hotel usai melaksanakan ibadah ketika ponsel Raffi, yang tertinggal di kamar, berbunyi dan memunculkan notifikasi pesan WhatsApp dari kontak bernama, "Istriku sayang hati merah 2." Alia membeku. Tangannya bergetar. Butuh beberapa detik baginya untuk memutuskan apakah akan membuka pesan itu atau tidak. Tapi nalurinya sebagai istri mengalahkan rasa ragu. Dengan perlahan, ia buka pesan tersebut. "Mas, aku rindu. Kita bisa ketemu lagi sore ini? Aku masih di lantai 5. Kamar 509. Dada Alia terasa sesak. Ia tidak bisa menipu diri lagi. Ini bukan sekadar teman KBIH atau kenalan sesama jemaah. Ada sesuatu yang selama ini Raffi sembunyikan rapat-rapat, bahkan sejak mereka masih di Indonesia. Dan sekarang, di tanah yang seharusnya menjadi saksi kesucian cinta dan keimanan mereka, kenyataan itu menyeruak tanpa ampun. Alia terduduk di tepi ranjang. Ia tidak menangis. Belum. Ia hanya diam, memeluk dirinya sendiri sambil mengatur napas. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Perutnya terasa mual. Ia mencoba mencari penjelasan. Apa mungkin ini hanya candaan? Tapi kata istri, ditambah emotikon hati, terlalu menyakitkan untuk disangkal. Tak lama, suara langkah kaki mendekat. Pintu kamar terbuka. Raffi masuk sambil membawa kantong plastik berisi air zam-zam dan beberapa tasbih. "Oh, kamu belum tidur, ya?" katanya, tersenyum biasa. Alia menatapnya tanpa bicara. Raffi tampak heran. "Kenapa?" Alia berdiri perlahan, lalu mengulurkan ponsel suaminya. "Mas lupa HP-nya." Raffi menyambut ponsel itu, tapi wajahnya langsung berubah ketika melihat layar yang masih terbuka. Ia menegang, sejenak kehilangan kata-kata. "Kamar 509. Mas?" Suara Alia pelan tapi dingin. "Siapa yang Mas panggil? Istriku?" Raffi mencoba mengatur ekspresinya. Tapi ketakutan mulai merayapi wajahnya. Ia terdiam, lalu mencoba mengambil napas panjang. "Alia, ini bukan tempat yang tepat untuk..." "Jawab," bentak Alia. Untuk pertama kalinya ia meninggikan suara sejak keberangkatan mereka. "Jawab sekarang. Di mana letak suci ibadahmu kalau kau bisa berbohong bahkan di tanah suci?" Raffi menunduk. "Aku bisa jelaskan. Tapi kamu harus tenang." Alia tidak bisa lagi tenang. "Kamu menikah lagi, ya? Di sini? Di Arab?" Raffi mengangguk perlahan. "Siri. Aku menikah Siri." Dunia Alia runtuh. Dalam sekejap, semua impian yang ia bangun bersama Raffi selama belasan tahun, dari mengumpulkan recehan untuk tabungan haji, doa-doa panjang tiap malam, kerja lembur demi biaya manasik,
hancur berkeping-keping hanya karena satu keputusan yang disembunyikan. Kamu tega? Ucap Alia lirih. Kita datang ke sini untuk menyucikan diri, bukan menyembunyikan dosa. Raffi mencoba mendekat. Alia, aku salah. Tapi aku tidak berniat menyakitimu. Ini hanya... Hanya apa? Potong Alia. Hanya main-main? Hanya pelampiasan nafsu? Hanya ingin menikah di balik ihram karena kamu pikir dosa bisa tersembunyi di sini. Raffi menunduk, tak sanggup membalas. Lalu ia duduk perlahan di tepi ranjang, menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Alia akhirnya menangis. Tapi bukan tangisan wanita lemah. Tangis itu seperti semburan luka yang sudah terlalu lama ditahan. Ia merasa ditikam oleh orang yang selama ini ia jaga, ia rawat, ia doakan setiap malam. Siapa dia? Tanya Alia akhirnya, suaranya parau. Namanya Sarah, jawab Raffi pelan. Dia dari Bandung. Umurnya 28. Kami kenalan lewat forum pengajian daring. Dia janda dan... Alia tertawa miris. Janda? Jadi kamu kasihan? Atau kamu hanya cari pelarian dari istri yang sudah kau anggap terlalu tua dan membosankan? Bukan begitu, Alia. Kamu tahu aku tetap sayang sama kamu. Sayang? Suara Alia meninggi lagi. Sayang macam apa yang menikam istri sah di tempat paling suci umat Islam? Raffi bungkam. Alia bangkit, mengambil mukena dari rak dan mengenakannya. Ia tidak bicara. Hanya matanya yang masih basah, namun penuh tekad. Aku mau ke Masjidil Haram, katanya. Aku perlu bicara dengan Tuhan, karena jelas aku tidak bisa lagi bicara denganmu sebagai suami. Di bawah langit Makkah yang panas, Alia berjalan sendirian menuju masjid. Tubuhnya lelah, jiwanya compang-camping, tapi langkahnya tegap. Ia duduk di pelataran Ka'bah, memejamkan mata, dan menangis dalam diam. Di sana, ia mengadukan segalanya. Ia tidak minta suaminya kembali, tidak juga minta Sarah pergi. Ia hanya minta kekuatan untuk berdiri lagi sebagai wanita yang tak hancur karena pengkhianatan. Ya Rab, Engkau saksinya. Aku datang ke sini dengan cinta yang utuh, tapi pulang dengan hati yang retak. Jika memang ini takdir MU, jadikan aku kuat. Tapi jangan biarkan aku dipermainkan oleh lelaki yang membawa namamu untuk menutupi dosanya. Ketika selesai berdoa, Alia membuka matanya. Pandangannya mantap. Tangisnya sudah berhenti. Untuk pertama kalinya, ia merasa sadar sepenuhnya. Raffi bukan lagi imam yang ia harapkan. Malam itu, ia tidak pulang ke kamar hotel. Ia tidur di musola perempuan, bersama puluhan jemaah lain. Ia hanya membawa tas kecil, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Besok, ia berencana menemui Mutawif dan melaporkan apa yang terjadi. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk memastikan haknya sebagai istri sah tidak diinjak-injak. Satu hal yang pasti, Alia tidak akan diam. Ia datang ke Tanah Suci untuk menghapus dosa, bukan menerima penghinaan. Dan kini, ia siap membalas pengkhianatan bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa lagi ditutup. Siang itu, mentari Makkah menyengat tanpa ampun, seolah langit pun ikut membakar perasaan Alia yang sedang dalam kekacauan. Di pelataran Masjidil Haram, jutaan manusia berjalan mengelilingi Ka'bah dengan zikir dan doa di bibir, tapi di tengah lautan putih itu, Alia berdiri sendiri, diam. Seolah dunia tak lagi bergerak. Sore sebelumnya, ia telah duduk berhadapan dengan Raffi di kamar hotel, dalam sebuah percakapan paling getir sepanjang usia pernikahan mereka. Aku ingin kita bicara jujur. Mas, aku sudah tahu semuanya, ucap Alia tenang tapi tegas. Aku tahu kamu menikah lagi. Di sini. Saat aku bersamamu, dalam perjalanan ibadah. Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, seolah sedang menimbang reaksi mana yang paling aman. Akhirnya ia mendesah pelan dan mengangguk. Ya, benar, aku sudah menikah. Alia menggenggam tangannya erat agar tidak bergetar. Kenapa? Di sini? Di Tanah Suci? Kenapa kamu tega, Mas? Raffi mendongak, dan di sanalah Alia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan muncul dari wajah suaminya. Ketidakpedulian. Alia, ini bukan soal tega atau tidak, jawab Raffi datar. Aku menikah karena aku merasa,
kamu sudah berubah. Kamu terlalu sibuk dengan rumah, dengan pekerjaan, terlalu menuntut ini itu. Rumah tangga kita makin hambar. Aku butuh pendamping yang bisa mengisi sisi hidupku yang kosong. Dada Alia seperti dihantam palu. Ia tertegun. Jadi, aku yang salah sekarang? Bisiknya lirih. Aku tidak menyalahkan kamu sepenuhnya, kata Raffi, kini suaranya sedikit meninggi. Tapi kamu juga tidak bisa menutup mata. Kita sudah lama tidak benar-benar dekat. Sarah hadir di saat aku butuh teman bicara. Dia menghargai aku, mendengarkan aku. Dan ya, aku tahu aku salah tidak bicara dulu ke kamu. Tapi pernikahan kami sah secara agama. Sudah ada wali, saksi, dan ijab kabul. Alia menahan napas. Ia ingin berteriak. Ingin menampar lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Tapi tubuhnya seperti lumpuh. Yang keluar hanya air mata yang mengalir deras, tanpa suara. Jadi menurutmu, cukup hanya dengan sah secara agama? Suara Alia serak. Tanpa izin istri sah? Tanpa rasa malu di hadapan Allah? Kau pikir karena kita sedang di tanah suci, kau bisa sembunyikan dosa dengan dalih syariah? Raffi berdiri, mengambil tas kecilnya dan berkata tanpa menatap wajah Alia, aku akan pindah ke kamar lain. Biar kita sama-sama tenang. Aku tidak ingin bertengkar terus. Kita sudah tua. Haji ini harusnya khusyuk, bukan drama. Mas Raffi, panggil Alia perlahan. Ia berdiri, menahan tangis yang kembali naik ke tenggorokan. Apa kamu sadar? Kamu bukan hanya menghancurkan hatiku. Kamu menghina ibadah ini. Kamu datang ke sini bukan untuk taat, tapi untuk membungkus nafsu dalam pakaian suci. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menghela napas berat, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Dan di sanalah Alia ditinggalkan. Sendirian. Malam itu, Alia kembali ke Masjidil Haram. Ia mengenakan mukena putihnya, berjalan perlahan menuju pelataran Ka'bah. Di tengah ribuan jemaah yang melaksanakan tawaf, Alia mencari tempat yang tenang di sudut masjid, tepat di bawah pilar besar yang menghadap ke arah Ka'bah. Di sana, ia bersujud lama. Terlalu lama. Tangisnya pecah di sajadah. Tapi bukan tangis permohonan seperti sebelumnya. Kali ini, tangis itu datang dari luka yang benar-benar terbuka. Ya Allah, bisiknya di antara isak, aku datang ke sini untuk mencintai MU. Tapi kini aku seperti kehilangan arah. Ampuni aku kalau selama ini terlalu mencintai manusia melebihi engkau. Tunjukkan aku jalan pulang. Tanpa dia, jika memang dia bukan jalanku lagi. Perempuan di sebelahnya sempat memegang bahunya, bertanya pelan, ibu tidak apa-apa. Alia mengangguk sambil menyeka air mata. Saya hanya sedang belajar menerima takdir. Esok paginya, kabar mulai beredar di antara rombongan KBIH bahwa ada seorang jemaah laki-laki yang menikah secara siri di Arab Saudi. Gosip itu menyebar pelan tapi pasti, dibumbui berbagai versi. Ada yang bilang itu hanya nikah mut'ah. Ada yang mengatakan istrinya masih ada di rombongan. Ada yang terang-terangan menyebut nama Raffi. Alia tidak mencoba menghentikan kabar itu. Dia tidak mencari belas kasihan, tapi ia juga tidak akan lagi menyembunyikan aib yang bukan ia ciptakan. Suatu siang, saat para jemaah berkumpul untuk pengarahan dari pembimbing, seseorang dari tim KBIH sempat menyentuh lengan Alia dan berkata dengan lembut, "Kami tahu. Kami prihatin, Bu Alia. Kalau ibu butuh tempat bicara, kami siap." Alia hanya tersenyum lelah. "Terima kasih. Saya cuma ingin menyelesaikan haji ini dengan tenang. Tanpa dia pun, saya akan tetap jadi tamu Allah." Namun luka itu tetap ada. Setiap melihat pasangan suami istri berjalan bersama di Masjidil Haram, Alia merasa dadanya ditusuk. Bukan karena ia ingin kembali kepada Raffi, tapi karena ia masih belum bisa memahami. Bagaimana bisa seseorang yang ia percaya, tega menghancurkan semuanya begitu saja? Ia teringat masa-masa mereka menabung, menyisihkan uang belanja bulanan untuk setoran haji. Ia ingat malam-malam ketika ia dan Raffi salat tahajud bersama, berdoa agar bisa ke Baitullah. Ia ingat wajah suaminya yang dulu bersinar setiap kali menyebut nama Allah. Kini, semua itu tinggal kenangan yang pahit. Di depan Ka'bah, Alia akhirnya berdiri sendiri. Ia menatap kiblat umat Islam sedunia itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dikuatkan. Sendiri,
tapi tidak sepi. Dikhianati, tapi tidak rapuh. Ia sadar bahwa di balik luka ini, Tuhan sedang menunjukkan siapa yang benar-benar pantas untuk diperjuangkan. Bukan lelaki yang menyebut cinta sambil menyembunyikan dusta. Dalam hati, Alia berjanji, ia akan menyelesaikan ibadah ini dengan utuh. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan merusak niat sucinya. Dan setelah semua selesai, ia akan membuat keputusan besar yang tidak lagi menunggu izin siapapun. Ia tidak akan kembali sebagai istri Raffi. Ia akan kembali sebagai wanita yang utuh, yang disakiti di tanah suci, tapi justru menemukan dirinya di hadapan Tuhan. Mentari siang menggantung tinggi di langit Arafah. Udara terasa kering dan panas membakar kulit. Namun di bawah hamparan tenda putih yang membentang seperti lautan, jutaan manusia duduk bersimpuh dalam kesunyian yang syarat makna. Hari itu adalah puncak ibadah haji, wukuf di Arafah. Hari yang diakini sebagai waktu mustajab doa, saat langit terbuka dan malaikat turun menyaksikan manusia mengadu pada Tuhannya. Alia duduk di pojok tenda, mengenakan mukena putih tipis. Di sekelilingnya, lantunan doa dan isak tangis terdengar bersahut-sahutan, namun pikirannya jauh melayang. Hatinya belum tenang, meski lisannya terus bergerak membaca istighfar. Ia sudah berhari-hari mencoba menenangkan diri sejak pertengkaran terakhir dengan Raffi. Suaminya, atau mantan suaminya secara moral, kini hampir tak pernah ia lihat. Raffi lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri barunya, Sarah, di luar jangkauan Alia, di luar nalar kesetiaan. Namun hari ini berbeda. Ini bukan hari untuk meratapi nasib. Hari ini adalah hari untuk berserah, sekaligus bangkit. Alia menutup matanya. Air mata perlahan merembes di pipi. Ya Allah, aku duduk di sini sebagai hamba MU yang lemah. Aku datang ke rumah MU dengan hati penuh cinta, tapi kau izinkan hatiku diremukan. Aku percaya itu bukan tanpa alasan. Maka jangan biarkan aku pulang dalam kehinaan. Jika engkau izinkan aku disakiti, izinkan pula aku berdiri kembali. Tapi bukan sebagai perempuan yang kalah. Ia menunduk lebih dalam, suara isaknya tertahan. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke momen-momen kecil yang selama ini tak ia sadari sebagai tanda-tanda. Raffi yang sering pergi tiba-tiba, lebih banyak sibuk dengan ponsel, pandangannya yang makin dingin, sentuhannya yang makin jarang. Semua itu bukan datang tiba-tiba. Tapi cinta yang terlalu tulus seringkali membutakan. Kini, di padang Arafah, Alia merasa seolah seluruh hatinya dikupas hingga telanjang. Tidak ada lagi yang bisa ia tutupi, bahkan dari dirinya sendiri. Ia akui luka itu. Ia akui kecewa dan marahnya. Tapi ia juga tahu, ia bukan perempuan lemah yang akan terus meratap. Setelah sholat Asyar, saat matahari mulai turun perlahan ke ufuk barat, Alia bangkit dari tempat duduknya. Ia mengambil air wudhu dan berjalan sebentar keluar tenda, mencari sudut tenang di antara barisan tenda jemaah lain. Di sana, di bawah langit yang memerah, ia duduk bersandar pada tiang dan membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Buku yang biasanya ia gunakan untuk mencatat renungan dan doa. Namun kali ini, halaman itu bukan diisi doa. Ia mulai mencatat sesuatu yang lain, rencana. Rencana untuk membalas. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan fitnah, tapi dengan kecerdasan dan keteguhan hati. Alia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pulang ke Indonesia sebagai korban yang diam. Ia akan pastikan, lelaki yang menyia-nyiakannya tahu bahwa kesetiaan bukan sesuatu yang bisa dibuang seenaknya. Dan bahwa harga diri seorang istri tidak akan ia biarkan diinjak begitu saja. Langkah pertama dalam pikirannya jelas, kuasai narasi. Selama ini, Raffi bersembunyi di balik dalih agama. Menikah siri. Katanya sah menurut syariah. Tapi apakah sah juga menurut nurani? Apakah pantas menikah di tanah suci tanpa sepatah kata pun kepada istri sah yang mendampingi sejak awal? Alia tahu, jika ia hanya diam, Raffi akan pulang ke tanah air sebagai pahlawan spiritual, suami saleh yang berhaji 2 kali dan, kebetulan, membawa pulang istri baru yang muda dan manis. Alia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia mulai menuliskan daftar orang-orang dalam rombongan KBIH yang dekat dengannya, yang ia percaya. Ia tahu, tidak semua siap berpihak padanya, tapi beberapa jemaah ibu-ibu yang sering tadarus bersama pasti bersedia mendengarkan. Bukan untuk membuat gosip, tapi untuk membuka mata mereka,
bahwa perbuatan seperti ini bukan aib yang harus ditutup-tutupi, melainkan dosa yang tidak boleh dimaklumi. Langkah kedua, laporkan ke petugas KBIH. Alia tahu, pernikahan siri yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan disembunyikan dalam keberangkatan haji bisa menimbulkan persoalan serius. Terutama jika terbukti Raffi menyalahgunakan keberangkatan haji untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan resmi rombongan. Ia akan konsultasikan hal ini dengan ustaz pembimbing, bukan untuk memfitnah, tapi untuk mencari keadilan. Langkah ketiga, kuatkan diri untuk pulang sebagai pemenang. Alia sadar bahwa pulang ke Indonesia tidak akan mudah. Banyak pertanyaan akan datang. Banyak mata akan menatap iba, atau bahkan mencibir. Tapi ia bersumpah, ia akan kembali bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, melainkan perempuan yang memilih pergi demi martabatnya. Ia akan bangun kehidupannya dari awal, sendiri pun tak apa, asalkan bermartabat. Malam di Arafah turun perlahan, membawa angin yang lebih lembut. Di antara lampu-lampu tenda yang mulai menyala dan suara azan yang bergema dari segala arah, Alia menatap langit malam yang bertabur bintang. Tangannya kembali bergerak, menulis di catatan kecilnya. Ini bukan akhirku. Ini awal kebangkitanku. Tiba-tiba, seorang ibu dari tenda sebelah duduk di sampingnya. Bu Alia, boleh saya duduk? Alia menoleh dan tersenyum pelan. Silakan, Bu. Ibu itu menggenggam tangan Alia. Saya dengar sedikit tentang masalah ibu. Saya cuma ingin bilang, ibu kuat. Allah sedang angkat derajat ibu. Jangan merasa kalah, ya. Alia terharu. Ia tidak tahu sudah sejauh mana kabar itu menyebar, tapi ia tidak peduli lagi. Kini ia tahu, suaranya tidak sendirian. Dan ia akan memastikan, kisah hidupnya tidak berakhir dengan air mata semata. Malam itu, Alia kembali ke tendanya dengan langkah ringan. Tangis masih ada, luka belum sembuh. Tapi ada satu hal yang telah tumbuh di hatinya, keberanian. Dan di tanah suci, keberanian itu bukan hanya anugerah. Ia adalah senjata. Angin Madinah bertiup lebih lembut daripada Makkah. Udara yang lebih sejuk dan kota yang lebih tenang, membuat suasana hati banyak jemaah menjadi lebih damai. Namun bagi Alia, kedamaian itu hanyalah ilusi. Dalam dirinya, badai masih bergemuruh. Setelah wukuf di Arafah, rombongan KBIH mereka kini telah berpindah ke Madinah untuk berziarah dan menyempurnakan rangkaian ibadah haji. Alia melangkah pelan di pelataran Masjid Nabawi, menatap menara masjid dengan mata yang lelah tapi tajam. Di balik kelembutan wajahnya, hatinya telah membentuk benteng baja. Ia sudah memutuskan, ini adalah perang dingin, bukan tangisan tak berkesudahan. Dan ia tidak akan menggunakan senjata fitnah, melainkan kebenaran. Alia mulai mengaktifkan jaringan. Sejak hari pertama mereka tiba di Tanah Suci, ia sebenarnya cukup aktif berbaur. Bukan hanya dengan sesama jamaah wanita, tetapi juga dengan beberapa petugas KBIH, pemandu lokal, bahkan staf hotel yang berasal dari Indonesia. Di sela-sela ibadah dan istirahat, Alia sering berbicara santai, mendengarkan cerita mereka, menawarkan bantuan kecil, dan membangun simpati tanpa sadar. Kini, semua itu menjadi modal sosialnya. Langkah pertamanya sederhana, menceritakan kebenaran. Ia tidak bergosip. Ia tidak memfitnah. Ia hanya menyampaikan kronologi, bahwa suaminya, Raffi, telah menikah diam-diam di Tanah Suci, tanpa seizin istri sah, tanpa pencatatan resmi, dengan menggunakan dalih agama yang menyesatkan. Ia bercerita kepada Bu Rina, seorang ibu bijak berusia 60-an yang dihormati banyak jemaah. Juga kepada Mbak Eli, petugas KBIH perempuan yang selama ini sering mengantar rombongan untuk ziarah. Kepada Pak Hadi, salah satu petugas hotel yang pernah bercerita bahwa adiknya juga jadi korban nikah siri. Saya tidak minta dikasihani, ujar Alia dengan tenang saat berbicara dengan Bu Rina di teras hotel, di sela minum teh. Saya cuma ingin ini jadi pelajaran. Supaya tak ada perempuan lain yang datang ke Tanah Suci untuk ibadah, tapi pulang dengan luka karena disakiti suami yang memanfaatkan agama untuk mengkhianati. Mata Bu Rina berkaca-kaca. Kamu kuat, Nak? Saya sudah dengar desas-desus itu. Tapi saya baru percaya sekarang. Dan kamu tidak sendiri. Hari demi hari, ombak kecil mulai terbentuk di antara rombongan. Bisik-bisik mengalir,
Tapi berbeda dari gosip biasa, kali ini penuh nada keprihatinan. Semakin banyak jemaah yang melihat tingkah Raffi dan istri barunya, Sarah, dengan mata lebih kritis. Pasangan itu tidak lagi tampak seperti pengantin baru spiritual yang penuh berkah, tapi seperti dua orang yang membawa urusan dunia ke tanah paling suci. Beberapa jemaah mulai menghindari Raffi dalam kegiatan bersama. Bahkan Pak Jamil, ustaz pembimbing rombongan, mulai memberi ceramah yang menyentil soal pernikahan dan tanggung jawab suami terhadap istri. Tanpa menyebut nama, tapi jelas siapa sasarannya. Ibadah haji bukan pelarian dari tanggung jawab, ujar Pak Jamil dalam ceramah pada maghrib. Kalau seseorang datang ke Baitullah tapi menyakiti pasangannya sendiri, apalagi menikah lagi secara sembunyi-sembunyi tanpa keadilan, maka Allah tidak buta. Dosa yang dibungkus pakaian ihram tetaplah dosa. Raffi yang duduk di barisan tengah langsung tertunduk. Wajahnya merah. Sementara Sarah, yang biasanya duduk di sisi belakang jamaah wanita, memilih tidak datang malam itu. Langkah kedua Alia lebih berani, mendekati pihak hukum. Alia berbicara secara pribadi dengan salah satu petugas haji non-formal dari Konsulat Jenderal RI di Jeddah yang kebetulan sedang berkunjung ke hotel mereka. Ia tidak membawa bukti lengkap, tapi ia mengajukan pertanyaan kritis. Jika ada jemaah yang menikah siri di sini tanpa izin istri sah, apakah bisa dilaporkan? Petugas itu mengangguk dengan hati-hati. Secara hukum Arab Saudi, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak dianggap sah. Kalau laki-laki menikah tanpa izin istri pertama, dan terjadi konflik hukum, dia bisa dideportasi. Tapi pelaporan harus disertai data kuat. Kami biasa tangani kasus begitu jika istri sah datang melapor dengan bukti. Alia mencatat itu semua. Ia tidak buru-buru. Ia sabar. Dan ia tahu, jika tidak bisa menindak secara hukum di sini, maka ia akan menunggu hingga di tanah air. Raffi mulai merasa terpojok. Ia sering terlihat gelisah, berjalan mondar-mandir, dan menjauhi kerumunan. Ia bahkan tidak muncul di salah satu acara ziarah ke Masjid Kuba bersama rombongan, dengan alasan kurang enak badan. Namun Alia tahu, bukan fisiknya yang lemah, tapi posisinya. Sarah pun tampak tidak senyaman sebelumnya. Ia mulai menjaga jarak. Bahkan Alia sempat memergoki mereka bertengkar pelan di lobi hotel. Ia tidak mendekat. Ia hanya lewat, dengan kepala tegak, tanpa menoleh. Dan ketika ia menatap bayangannya di kaca lobi, ia mendapati senyum kecil di wajahnya. Untuk pertama kalinya, bukan karena sakit, tapi karena menang. Suatu malam, ketika rombongan hendak pulang dari Masjid Nabawi setelah sholat Isya, Raffi mendekatinya. Suara lirih, tatapan sedikit gugup. Alia, aku tahu kamu kecewa. Aku tahu kamu menyebarkan cerita ke orang-orang. Alia menatapnya datar. Aku tidak menyebar cerita. Aku menyampaikan kebenaran. Raffi menghela napas, lalu mencoba tersenyum. Kamu menang, ya? Semua orang mulai menjauhiku. Bahkan Pak Jamil pun seperti menyindir terus. Tapi kamu tahu sendiri, kita nggak bisa tarik semua ini. Kita sudah di sini, sudah terjadi. Alia menoleh penuh percaya diri. Aku tidak butuh menang di sini. Aku hanya memastikan kamu tidak pulang seolah-olah kamu pahlawan. Kamu akan pulang dengan wajah sebenarnya. Dan aku akan pulang dengan kepala tegak. Raffi tak mampu membalas. Ia hanya berdiri di sana, seperti seorang siswa yang tertangkap menyontek di ruang ujian. Perang itu sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada balas-membalas dengan kekerasan. Tapi kemenangan bisa dilihat dari cara seseorang berjalan, cara orang lain menunduk, dan bagaimana dunia mulai memisahkan mana yang benar, mana yang menipu. Dan di antara ribuan jemaah yang datang membawa harap, Alia kini berdiri sebagai satu dari sedikit perempuan yang benar-benar mendapatkan haji mabrur. Karena ia berhasil menunaikan bukan hanya rukun Islam kelima, tapi juga rukun harga diri. Madinah, hari keempat menjelang kepulangan rombongan. Hari-hari yang seharusnya diisi dengan zikir syukur dan persiapan pulang sebagai haji mabrur, justru menjadi hari paling gelap dalam hidup Raffi. Segalanya dimulai dari sebuah panggilan. Bukan dari keluarga, bukan dari istrinya Alia, bukan pula dari istri mudanya Sarah. Tapi dari seorang staf perwakilan hukum Indonesia yang bertugas memantau jemaah bermasalah di Arab Saudi. Namanya Ahmad,
Pria berkacamata dengan gaya bicara datar tapi tegas. "Bapak Raffi?" tanyanya dengan nada profesional. "Kami ingin berbicara sebentar, terkait laporan mengenai pelanggaran status visa dan dugaan pernikahan ilegal selama pelaksanaan haji." Raffi seketika pucat. Dunia seperti runtuh pelan-pelan. Ia mencoba bersikap santai, tapi suaranya bergetar saat menjawab, "Saya rasa ini hanya salah paham." Ahmad membuka map, mengeluarkan beberapa berkas yang tampaknya merupakan rekapan laporan resmi. "Bapak menikah siri dengan seorang jemaah perempuan atas nama Sarah Nur Azizah, betul? Tidak melalui prosedur resmi yang diakui hukum Arab Saudi. Bahkan berdasarkan dokumen kami, istri sah Bapak belum pernah memberikan izin formal. Itu melanggar aturan hukum keluarga di sini. Ini kan soal pribadi. Kami menikah secara agama, bukan catatan negara." "Biasa saja, hal seperti ini sering terjadi," jawab Raffi dengan panik. Ahmad menatapnya dingin. "Dan yang sering terjadi itu yang sering jadi masalah. Di sini bukan Indonesia, Pak. Pelanggaran seperti ini bisa membuat Anda dikenai deportasi, dicabut visanya, bahkan masuk daftar orang yang tidak diizinkan kembali ke wilayah Arab Saudi." Raffi merasa lututnya melemas. Ini bukan sekadar urusan rumah tangga. Ini hukuman yang bisa menghapus seluruh masa depannya. Beberapa jam kemudian, Raffi diminta menyerahkan paspornya untuk keperluan investigasi. Tidak ditahan, tapi dipantau. Namun masalah tidak berhenti di sana. Keesokan harinya, hotel tempatnya menginap memutus akses kamarnya. Manajemen mendapat kabar dari petugas bahwa Raffi terlibat persoalan hukum dan disarankan tidak diberikan fasilitas sampai penyelidikan selesai. Raffi turun dari kamarnya hanya untuk mendapati barang-barangnya sudah dikemas, disimpan di lobi. Ia mendekati resepsionis, marah dan bingung. "Saya belum mau keluar. Saya punya hak sebagai tamu," bentaknya. Staf hotel, seorang pria Arab yang fasih berbahasa Indonesia, menjawab dengan sopan tapi kaku. "Maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah dari pihak berwenang. Kami tidak ingin hotel ini terlibat masalah visa atau administrasi hukum lainnya." Raffi kehilangan pijakan. Ia tak punya tempat tinggal, dan paspornya sedang dalam penyelidikan. Ia mencoba menghubungi Sarah, berharap setidaknya wanita muda itu masih bersedia menolong. Tapi panggilannya tak dijawab. Bahkan pesannya hanya centang satu. Ia akhirnya memutuskan datang langsung ke tempat penginapan Sarah, yang berada di rombongan KBIH berbeda. Tapi ia ditolak masuk oleh petugas hotel. "Maaf, nama Anda tidak terdaftar di sini. Anda bukan bagian dari rombongan ini," ucap petugas itu. Raffi menunggu di luar berjam-jam, hingga akhirnya Sarah muncul, mengenakan abaya hitam dengan wajah tertutup nikab. Wajah yang dulu ia puja karena kelembutannya, kini menatapnya seperti orang asing. "Sarah, ini aku. Bantu aku, tolong," kata Raffi putus asa. Sarah menatapnya tanpa emosi. "Aku tidak mau terlibat, Mas. Kita sudah salah dari awal. Aku tidak mau masa depanku hancur juga. Kamu istriku, kamu bagian dari semua ini." Sarah menunduk. "Kita menikah tidak sah secara negara. Bahkan aku sendiri takut dijerat hukum. Lebih baik kita sama-sama pisah jalan." Dengan itu, Sarah masuk ke hotel dan tak menoleh lagi. Hari demi hari, Raffi hidup dalam ketidakpastian. Ia tidur di musyalah umum, makan dari sisa makanan yang dibagi jemaah Indonesia lainnya, itu pun karena kasihan, bukan karena simpati. Tak ada yang berani terlalu dekat dengannya. Namanya sudah dikenal, tapi bukan karena kehormatan, melainkan karena aib. Sebagian jemaah menyebutnya haji tersesat. Ada pula yang menyindirnya sebagai Raffi nikah 48 jam. Karena hubungan dengan Sarah bahkan tidak bertahan seminggu penuh. Sementara Alia, ia tetap tenang, tidak ikut mengolok, tapi juga tidak memberi pertolongan. Bukan karena dendam, tapi karena harga dirinya tak pantas diseret lagi dalam kubangan yang sama. Sementara Raffi makin kehilangan segalanya, Alia justru mendapat simpati. Beberapa jemaah perempuan mengajak duduk bersama, berbagi makanan, bahkan menawarkan bantuan saat ia harus mengurus koper sendiri. Salah satu istri pejabat daerah yang ikut rombongan bahkan sempat berkata, "Kamu harus jadi pembicara seminar di kotamu nanti, Bu Alia.
Kamu contoh perempuan yang tahu caranya bangkit dengan martabat. Alia hanya tersenyum. Tidak semua luka harus dibalas dengan pedang. Kadang, membiarkan pelaku menerima akibatnya sendiri sudah lebih dari cukup. Raffi akhirnya secara resmi dinyatakan melanggar izin visa keagamaan, karena aktivitas pernikahan tidak tercatat dan mengandung unsur pelanggaran hukum keluarga. Ia tidak dipenjara, tapi harus segera dideportasi setelah jemaah haji selesai. Tanpa uang, tanpa tempat tinggal, tanpa siapapun yang bisa dihubungi, ia tinggal menunggu waktu dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi sebagai orang bermasalah. Gelar haji tak menghapus noda dari catatan keimigrasian. Dan di Tanah Suci, tempat orang berharap pulang sebagai insan yang bersih, Raffi justru pulang sebagai gelandangan spiritual. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia mengkhianati dua hal yang paling suci, kejujuran dan kesetiaan. Pesawat Garuda Indonesia GAS 981 yang membawa ratusan jemaah haji asal tanah air mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Di antara jemaah yang turun satu persatu dengan wajah lelah namun bahagia, tampak sosok perempuan berkerudung putih susu dengan langkah tegak dan tatapan tenang. Alia. Ia turun dari pesawat sendirian. Tanpa Raffi. Tanpa beban. Beberapa petugas haji yang mengenalnya sempat menanyakan perihal suaminya, dengan nada hati-hati. Suami ibu nggak bareng rombongannya? Tanya salah satu petugas, sambil mencocokkan daftar nama dan memeriksa bagasi. Alia hanya tersenyum. Tidak, Mas. Beliau sedang ada urusan di sana. Saya pulang lebih dulu. Jawabannya singkat, tapi menyimpan sejuta makna yang tak perlu dijelaskan di bandara. Yang penting, ia kembali. Utuh. Dan jauh lebih kuat dari saat ia berangkat. Setibanya di rumah, keluarga besar sudah menanti. Ibu dan adik-adiknya menyambut dengan pelukan hangat. Tak lama, pertanyaan mulai mengalir. Pelan-pelan, penuh rasa penasaran tapi juga ragu. Mana Raffi, Kak? Alia menarik napas panjang. Ia tidak ingin menyembunyikan apapun lagi. Dulu, ia terlalu percaya dan diam, berharap kebenaran akan menampakkan diri sendiri. Sekarang, ia tahu, kebenaran juga perlu disuarakan agar tak diinjak. Aku sudah tidak bersama Raffi, katanya akhirnya. Di Tanah Suci, dia menikah lagi diam-diam. Dengan seorang perempuan Indonesia juga. Mereka nikah siri, melanggar hukum di sana. Dan sekarang, dia sedang menunggu deportasi. Ibu Alia terbelalak. Ya Allah. Kamu disakitinya di tempat sesuci itu? Tanya adik perempuannya lirih. Alia mengangguk. Tapi air matanya tidak menetes. Tapi aku tidak pulang sebagai korban. Aku pulang sebagai pemenang. Seminggu kemudian, setelah cukup istirahat dan menata ulang pikirannya, Alia membuat keputusan penting, menceritakan kisahnya kepada publik. Ia memulai dari akun media sosial pribadinya. Di Instagram, ia menulis sebuah unggahan yang dibuka dengan kalimat, "Aku berangkat ke Tanah Suci bersama suami, tapi pulang sendirian sebagai perempuan yang lebih utuh." Dalam unggahan itu, ia menceritakan kronologi kejadian secara jujur, tanpa menyebut nama lengkap, tanpa menyerang secara kasar, hanya memaparkan realitas. Bagaimana ia dikhianati, bagaimana ia bersabar, dan bagaimana ia memilih untuk melawan dengan elegan. Ia menyisipkan satu foto dirinya berdiri di depan Ka'bah dengan mata berkaca, dan satu foto di Bandara Suta mengenakan gamis putih, membawa koper sendirian. Captionnya penuh kekuatan dan keikhlasan. Unggahan itu meledak. Ribuan komentar membanjiri akun Alia. Sebagian besar dari perempuan, yang merasa kisah Alia adalah cermin dari apa yang sering mereka rasakan. Dikhianati, ditinggalkan, tapi dipaksa untuk tetap diam karena alasan, agama, atau keluarga. Mbak Alia, kamu luar biasa. Kamu membuat kami sadar bahwa perempuan boleh marah dan tetap mulia. Terima kasih sudah berani bersuara. Beberapa akun media sosial dan portal berita lokal mulai mengangkat kisah Alia. Ia diundang untuk berbicara di forum-forum perempuan, diundang menjadi narasumber podcast, bahkan mendapat undangan wawancara dari sebuah stasiun TV nasional. Ia tidak mencari sensasi, tapi ia sadar, pengalamannya bisa menjadi pelajaran. Banyak perempuan yang menganggap pengkhianatan itu harga yang harus dibayar untuk mempertahankan rumah tangga, ujarnya dalam sebuah wawancara.
Tapi saya belajar di Tanah Suci bahwa keikhlasan tidak berarti membiarkan diri diinjak. Kadang, meninggalkan adalah bentuk tertinggi dari mencintai diri sendiri. Di kampung halamannya, nama Alia menjadi buah bibir. Tapi tidak dalam nada gosip seperti yang ia khawatirkan dahulu. Warga menghormatinya. Para ibu-ibu pengajian mulai mengutip kata-katanya. Ibu-ibu muda mulai menyebutnya sebagai panutan. Bahkan anak-anak remaja di sekitar rumah sering menyapanya dengan senyum penuh hormat. "Bu Alia, saya baca postingan ibu. Ibu hebat banget," kata seorang tetangga remaja perempuan. Alia hanya tersenyum. Yang hebat itu orang yang berani memilih jalan yang benar, bahkan saat harus sendirian. Sementara itu, kabar tentang Raffi mulai sampai ke tanah air. Tapi tidak lewat Alia. Ia tidak pernah menyebut namanya secara langsung. Namun banyak jemaah yang pulang dari haji bercerita dengan bahasa mereka sendiri. Bagaimana Raffi dipermalukan di Tanah Suci, kehilangan tempat tinggal, ditinggal istri mudanya, dan akhirnya dideportasi sebagai pelanggar hukum. Saat akhirnya ia tiba di Indonesia sebulan kemudian, tak ada sambutan. Tak ada keluarga yang menjemput. Ia berjalan pelan menyusuri bandara, mengenakan jaket lusuh, membawa koper yang nyaris kosong. Nama baiknya tercoreng, reputasinya runtuh. Dan tak ada satupun tangan yang mau menyambutnya. Ia datang sebagai suami, pulang sebagai bayangan. Di sisi lain, Alia justru melangkah maju. Ia kembali mengajar sebagai dosen tamu di sebuah kampus swasta, membuka kelas online tentang kepercayaan diri dan ketahanan mental untuk perempuan. Ia bahkan diminta menjadi pembicara dalam acara Hijrah Perempuan Mandiri, yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Namanya mulai dikenal bukan hanya sebagai wanita yang disakiti, tetapi sebagai wanita yang bangkit. Ia sempat dihubungi oleh penerbit untuk menulis buku. Judulnya sudah ia tentukan sejak awal. Berangkat berdua, pulang bertauhid. Sebab dalam perjalanannya, ia memang kehilangan pasangan. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting. Kekuatan iman, harga diri, dan cinta kepada diri sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Hijrah bukan hanya soal pindah tempat. Bukan sekadar perubahan pakaian atau gaya bicara yang lebih religius. Hijrah sejati adalah perubahan hati, dari lemah menjadi kuat, dari marah menjadi ikhlas, dari gelap menjadi terang. Dan Alia, dengan luka yang tak ia tolak, perlahan menjelma menjadi gambaran nyata dari hijrah sejati itu. Sejak kembali dari Tanah Suci, hidup Alia mengalami perubahan drastis. Bukan karena ia mendadak jadi selebritas, bukan pula karena ingin terkenal. Tapi karena keberaniannya menyuarakan kebenaran, menginspirasi ribuan perempuan yang pernah merasa tak punya suara. Buku pertamanya, Berangkat Berdua, Pulang Bertauhid, resmi dirilis 6 bulan setelah ia kembali. Buku itu bukan sekadar catatan perjalanan haji. Lebih dari itu, ia adalah kisah transformasi seorang perempuan biasa yang memilih bangkit dengan cara yang terhormat. Dalam waktu 2 minggu, buku itu menempati posisi bestseller kategori non-fiksi religi. Dalam satu bab yang berjudul, Tawaf Terakhir dan Tangis yang Menyala, Alia menulis, "Tuhan tidak butuh kita pura-pura kuat. Tapi Tuhan tahu saat kita memilih tidak membalas dengan kebencian, ada cahayanya yang sedang menyala dalam dada." Setelah buku itu sukses, Alia diundang ke berbagai forum. Ia berbicara bukan dengan gaya ustazah yang menggurui, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh dan berdiri lagi. Ia tidak menabur kebencian pada lelaki, tapi ia tegas soal harga diri dan batas yang pantas dipertahankan. Dalam setiap sesi, satu kalimat yang selalu ia ulang. Perempuan boleh memaafkan, tapi bukan berarti harus menerima semua luka sebagai takdir. Kelas daringnya tentang kemandirian emosional dan finansial bagi perempuan muslimah selalu penuh. Ia mengajarkan cara membangun kembali harga diri, mengelola emosi, hingga menciptakan usaha kecil-kecilan dari rumah. Dalam waktu singkat, ia merintis komunitas bernama Hijrah Mandiri, yang anggotanya sudah ribuan. Sementara itu, Raffi, laki-laki yang dulu ia cintai sepenuh hati, menjalani hari-hari yang sangat berbeda. Sejak dideportasi dari Arab Saudi, hidupnya seperti tak pernah pulih. Ia kehilangan pekerjaan tetap, dicoret dari komunitas sosial karena reputasinya hancur, dan dicibir dimanapun ia berada.
Beberapa kawan lama yang dulu akrab kini menjauh. Bahkan keluarganya sendiri, malu, kecewa, dan enggan diseret dalam aib itu, memilih menjaga jarak. Raffi sempat mencoba merangkai kembali hidupnya. Ia bekerja serabutan, pindah-pindah kota, dan tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Namun kejatuhan mentalnya lebih parah dari kondisi finansialnya. Ia pernah mengirimkan pesan kepada Alia. Sebuah paragraf pendek di WhatsApp, yang terkirim setelah lama mencari keberanian. "Maafkan aku, ya. Aku hilaf. Aku kehilangan segalanya. Kamu benar, aku yang salah. Tapi, aku harap kamu bahagia. Kamu pantas bahagia." Pesan itu hanya dibaca, tidak dibalas. Alia tidak membalas bukan karena dendam, tapi karena ia tahu, diamnya adalah jawaban paling utuh. Ia tak perlu membalas dengan caci maki, tak perlu membuka luka lama. Cukup kenyataan bahwa ia kini melangkah di atas pijakan yang ia bangun sendiri, sementara Raffi masih tertatih di reruntuhan yang ia buat sendiri. Pada suatu sore, dalam sebuah seminar bertajuk, "Memaafkan Tanpa Melupakan", Alia berdiri di depan ratusan perempuan yang memenuhi aula. Ia mengenakan gamis pastel dan kerudung abu-abu, sederhana tapi elegan. Wajahnya bersinar, bukan karena make-up, tapi karena kelegaan yang lahir dari hati yang sudah selesai berperang. Di ujung sesi, seorang peserta bertanya, "Bu Alia, kalau suatu hari mantan suami ibu datang, meminta maaf, bahkan mungkin minta rujuk, apa ibu akan terima?" Ruangan hening. Semua menanti jawabannya. Alia tersenyum kecil, lalu menjawab, "Kalau Tuhan saja bisa mengampuni, saya tentu bisa memaafkan. Tapi rujuk? Tidak. Karena memaafkan bukan berarti membuka pintu untuk kembali dilukai." Tepuk tangan mengalir. Beberapa peserta bahkan menitikkan air mata. Bukan karena jawaban itu dramatis, tapi karena ia nyata dan mewakili perasaan banyak hati yang pernah diabaikan. Dalam satu wawancara media, seorang jurnalis bertanya, "Apa Anda merasa sudah membalas perbuatan mantan suami Anda?" Alia tertawa kecil, lalu berkata, "Saya tidak membalas. Saya hanya hidup lebih baik dari yang ia bayangkan. Dan itu, buat saya, pembalasan paling halal." Di akhir tahun, Alia melakukan satu perjalanan penting. Ia kembali ke Tanah Suci. Kali ini bukan sebagai istri, bukan sebagai jemaah yang menggandeng tangan penuh harapan pada pasangan, tapi sebagai pribadi yang sudah menyatu dengan dirinya sendiri. Di depan Ka'bah, ia berdiri lama. Tangannya terbuka. Doanya lirih. "Ya Allah, terima kasih karena Kau izinkan aku kehilangan, agar aku belajar memiliki diriku sendiri." Tangisnya jatuh. Tapi tidak lagi karena sakit, melainkan karena rasa syukur. Ketika orang lain pulang dari haji membawa gelar haji mabrur, Alia pulang membawa lebih dari itu, jiwa yang baru, hidup yang ia pilih sendiri, dan langkah yang tidak lagi takut melangkah sendirian. Dan itu cukup. Lebih dari cukup.